Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato perwakilan dari kelas 1B Putra. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh hadirin rahimakumullah. Judul tausiah Ali kali ini adalah jangan takut bersedekah. Jamaah, oh jamaah. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Kembali Allah teman kita dengan bulan Ramadan penuh berkah. Di bulan Ramadan ini ada satu amal sangat dicintai oleh Allah bisa menjadi pahala melimpah. Apa itu? Yaitu sedekah atau sedekah. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita takut bersedekah, takut harta berkurang. Bagaimana mau sedekah? Cabai mahal, beras mahal, belum lagi kue dan baju lebaran. Betul kan hadirin? Betul. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum ma'afiyata wa fadla. Wallahu ya'idukum alim. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan biar kamu tak mau buat kebaikan. Malah sebenarnya adalah Allah menyuruh kita berbuat baik, bersedekah dan harta melimpah. Hadirin, lanjutkan nih. Boleh. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana qasadakum mimmalis." Tidakpun sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Terbukti bahwa sedekah itu nggak bisa mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi menteri, yang sedekah menjadi anak-anak yang soleh. Masya Allah. Sekian tausiah Ali. Walu maqalah wala tazu maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat apa yang bukan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu pidato yang berjudul akhlak dan etika. Di pagi hari sejak ayam memandangkan kokoreo, semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang menjadi petani, ada yang pergi perusahaan, ada yang jalan-jalan, bahkan ada juga yang nganggur. Di perusahaan kita ketemu satpam, kita bilang, permisi pak, tapi di luar perusahaan kita tidak menoleh sedikit pun. Apa itu boleh yang dinamakan etika? Tidak kan? Tapi Rasulullah diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia, etika manusia. Tapi kenapa masih ada yang belum mempunyai akhlak dan etika? Masih ada yang melawan orang tua, masih ada yang melawan guru, bahkan tidak mendengar percakapan guru dan orang tua. Itu adalah suatu dosa besar, dosa yang sangat besar dan tidak akan mengantar kalian ke kesuksesan. Kita harus menghormati orang tua,
menghormati guru dan mendengar apa yang mereka bilang. Kalau kalian bisa melakukan itu, insya Allah kalian akan sukses. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak kalian menyusuri museum yang bertema ibu. Kenapa ibu? Anas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya sayangi, saya cintai dan saya pedulikan?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Anas bertanya sekali lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya sayangi, saya cintai dan saya pedulikan?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Anas bertanya sekali lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya sayangi, saya cintai dan saya pedulikan?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Anas tidak puas dengan pertanyaan dengan jawaban tersebut. Anas bertanya sekali lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya sayangi, saya cintai dan saya pedulikan?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dalam hadis tersebut kita dapat menyimpulkan ibu mendapat 3 nama sedangkan ayah mendapat 1 nama. Kenapa ibu mendapat 3 nama? Karena ibu bisa mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan di dalam tubuh seorang ibu terdapat sebuah al-mahusah, yaitu ar-rahim. Seperti sebuah cerita yang di Jepang. Di Jepang ada sebuah tradisi yang bernama kubasuki, yaitu membuang ibu atau meninggalkan ibu di tengah hutan. Di sebuah desa hiduplah seorang anak laki-laki yang akan membawa ibunya ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, anak tersebut melihat sekeliling dan ibunya melihat kebingungan anak tersebut memanggil anaknya, "Wahai anakku, di perjalanan tadi ibu ada memetik dedaunan dan meninggalkannya di perjalanan. Kamu bisa mengikuti dedaunan tersebut dan kamu bisa kembali pulang ke rumah." Saat mendengar itu, anaknya pun tidak jadi membuang ibu tersebut. Dan anak saat itu sekarang menjadi seorang anak yang paling sukses di Jepang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gada udonya iqama badan gelis tatma poma melake benar yang agam jenah sogulam kerenda poma benar tak ingat sekumbang bungong ate mekenang poma digata poma melake benar yang inong jenah. Penampilan adik-adik kita masih anak baru ya, masih kelas 1, baik MC, baik jeda maupun yang pidato. Jadi motivasi kita semua harus tampil berani, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Takbir Allah Akbar. 20 tahun, 10 tahun, 50 tahun yang akan datang, kami akan melihat dan kita semua buktikan akan lahir dai-dai kondang dari alumni-alumni Daya Pesantren Jabal Nur Semanggi. Semangat, takbir Allah Akbar.